Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara setting file transfer protokol dan penggunaan FileZilla. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama, silakan diinstal FileZilla-nya terlebih dulu, yaitu di OS-nya masing-masing. Bagi yang belum punya, silakan di-download terlebih dahulu. Filenya sudah dikirimkan di WA Group. Bagi yang sudah, silakan langsung diinstal dengan cara klik 2 kali, kemudian langsung next sampai nanti selesai. Karena saya sudah install, nanti hasilnya akan seperti ini. FileZilla kita buka dan ini. Di sini ada host, username, password. Nah, ini nanti akan ini sebagai kliennya, dan ini akan kita hubungkan ke Linux nantinya. Nah, karena kita menggunakan virtual, kita akan buka Oracle VirtualBox. Di sini kita akan jalankan Oracle VirtualBox-nya, yaitu Linux Debian. Masukkan nama pengguna dari Linux, kemudian password. Nah, di sini kita langsung masuk ke terminal. Aplikasi, aksesoris, kemudian terminal. Kita langsung masuk ke super user-nya, masukkan password. Nah, di sini langkah yang pertama harus kita lakukan, yaitu mengkoneksikan antara Linux dan Windows-nya. Kalau kita menggunakan FileZilla ini, itu harus wajib terhubung satu sama lainnya. Silakan disetting IP address-nya di Windows-nya, terserah IP address-nya, asalkan satu segmen yang intinya harus terhubung. Misalkan kalau kita menggunakan virtual, di sini juga kita untuk setting IP address-nya kita juga menggunakan virtual sesuai dengan jaringan yang kita setting di VirtualBox-nya. Jadi di sini host only network. Nah, di sini saya sudah men-setting IP address-nya, IP address Windows, yaitu nantinya ini akan saya rubah. Nah, ini akan saya buat IP address di Linux nantinya. Untuk IP address di Windows nanti akan saya sesuaikan. Nanti akan kita rubah lagi, kita buat IP address terlebih dahulu di Linux-nya. Dengan cara kita cek IP address-nya terlebih dahulu, cd spasi etc/network. Kemudian kita lihat IP address-nya
if config spasi min a. Nah, ini sudah terlihat IP address-nya, tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka untuk menghapus IP address-nya, caranya adalah IP address del 92.168.56.101 def eth0. Kita lihat lagi, ini IP address-nya sudah terhapus. Maka di sini kita sudah bisa menambahkan IP address sesuai yang kita inginkan. Cara menambahkannya ini sudah ada di video-video sebelumnya. IP address at 192.168.100.1 /24 brd plus def eth0. Enter. Kita lihat lagi IP address-nya. Nah, ini sudah terbentuk IP address sesuai yang kita inginkan, yaitu 192.168.101. Nah, di sini kita sudah bisa mengganti IP address yang ada di Windows. Nah, ini adalah IP address yang di Linux. Maka untuk di Windows kita akan ubah 102. Ini sudah beda. Intinya satu segmen dengan IP address yang akan kita koneksikan. Dan oke. Ini. Oke, terubah menjadi 3. Sudah, kita lihat lagi. Nah, ini kita rubah menjadi 3, 192.168, 0.3, sorry. Ini 103. Kemudian kita remove terlebih dahulu. Kemudian kita buat baru 192, 168, 102. Ini adalah gateway-nya IP address dari Linux 192, 168, 101. Kemudian DNS-nya juga IP address Linux 192, 168, 101. Kemudian oke. Nah, sudah selesai. Ini kita close. Nah, untuk memastikannya apakah terhubung atau tidaknya, itu kita boleh coba dengan melakukan ping, baik itu di Linux maupun di Windows nantinya. Kalau di Linux, ping 192, 168, 100, kita ping IP address yang ada di Windows, yaitu 2. Nah, ini sudah jalan. Biarkan saja. Nah, untuk ping di Windows, langsung saja Windows R, CMD atau run juga bisa. Ping 192, 168, 100.1. Kalau supaya tidak berhenti, kita tambahkan -t. Enter. Nah, ini sudah dipastikan jalan atau sudah terhubung
antara Linux dengan Windows atau sebaliknya Windows dengan Linux. Ini sudah boleh kita keluarkan. Nah, karena di Linux tidak mau berhenti, kita langsung tekan Ctrl C. Nah, langkah berikutnya adalah kita aktifkan SAMPP-nya. Nah, terkadang di virtual ini, karena kita menggunakan virtual, terkadang SAMPP-nya setelah kita install, dia minta setelah kita matikan mesin, dia minta install kembali. Nah, terkadang juga terinstall sebagai permanen. Nah, bagi yang mempunyai kasus demikian, yang tidak terinstall secara permanen, maka SAMPP-nya diinstal ulang kembali. Nah, bagi yang sudah terinstall permanen, silakan langsung masukkan perintah cd spasi /opt/lam, karena file SAMPP-nya berada di lam. Enter. Kemudian ikuti dengan perintah /mana, kemudian tab, kemudian enter. Maka SAMPP-nya akan otomatis keluar bagi yang sudah menginstalnya. Nah, bagi yang belum menjalankan, kita start all. Kalau sudah, kita langsung close. Nah, perintah selanjutnya adalah kita melihat folder-folder yang ada di Linux, yang ada di lamnya. Nah, ini ada htdoc, ada lisensi, dan lain sebagainya. Nah, karena kita melihat folder yang ada di htdoc ini, caranya cd htdoc, kemudian enter, dan ls. Melihatnya lagi, nah di sana ada css, img, web, dan sampp. Kita fokus ke web ini, cd web, enter. Nah, karena kita membuat folder di dalam web ini, maka kita harus masukkan perintah mkdir. Nah, apa fungsinya mkdir ini? Silakan lihat di 50 perintah dasar Linux. Nah, setelah mkdir ini, masukkan nama folder yang akan kita buat. Misalkan, saya akan membuat nama folder Satria. Kalau sudah, nah folder Satria ini akan otomatis terbuat di dalam
folder web ini. Dan Satria ini nanti akan kita gunakan sebagai user baru. mkdir Satria, kemudian enter. Kalau sudah, kita chmod Satria, chmod 77 Satria, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung kita buka sistem, administrasi, kemudian pemakai dan kelompoknya. Minta password, masukkan password dari Linux. Enter. Nah, ini tambah pemakai karena kita membuat user baru. Masukkan nama folder yang kita buat tadi, Satria. Nama lengkapnya juga Satria. Kemudian untuk passwordnya nanti masukkan 1 sampai 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian konfirmasi. Kalau sudah, oke. Ini Satria sudah masuk. Kalau sudah, silakan diklik 2 kali. Pilih lanjutan. Nah, kemudian untuk directory home-nya ini, kita harus melihat di mana folder urutan folder Satria berada. Untuk melihatnya caranya adalah kita buka komputer, kita pilih sistem file. Nah, dia berada di opt lam htdoc, kemudian web. Kemudian kita cari yang mana yang folder Satria. opt/lam/htdoc/web/satria, kemudian oke. Dan kita tutup. Kemudian kita masuk ke kita buka dulu terlebih dahulu folder Satrianya. opt lam htdoc web Satria. Nah, ini kita buka folder Satrianya. Ini belum ada file apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita buka FileZilla-nya. Nah, untuk hostnya ini, masukkan IP address dari Linux 92 168 100.1. Username-nya berarti nama yang kita buat sebelumnya, Satria. Untuk passwordnya 1 sampai 8. Portnya kosong saja, kemudian quick connect. Seperti ini langsung oke. Nah, ini sudah masuk web Satria. Nah, di sini kita bisa ngirim-ngirim file ke folder Satria. Yang sebelumnya tadi filenya masih kosong, maka kita coba kirim satu buah file. Misalkan
file, atau kita buat file baru. Kita buka Notepad. Assalamualaikum. Yang kita simpan, save as, simpannya di D saja, namanya salam, kemudian save, tutup, dan kita lihat di D. Sudah di D. Komputer ini, kemudian D. Nah, ini salam. Kita klik salam, dan klik kanan, dan upload. Nah, dia sudah masuk ke folder Satria yang ada di Linux. Ini sudah masuk. Kita cek di Linux. Nah, ini folder file salam yang kita kirim dari Linux. Kita coba satu lagi. Kita buat file yang kedua. Misalkan sistem informasi. Kita save. Oh, sorry. Tidak boleh. Save-nya juga di D. Kita buat SI. Dan save. Kita cari. SI ini belum ada. Kita klik komputer terlebih dahulu. Kemudian D. Kita cari. Nah, ini ada SI. Kemudian upload. Maka dia juga masuk. Salam dan SI. Ada dua buah file. Lihat di Linux. Nah, ini juga sudah terkirim ke Linux. Nah, demikian cara setting FTP dan penggunaan FileZilla. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.